Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hi everyone and have a good time to the ladies and gentlemen. First of all, let us thank to Allah subhanahu wa ta'ala. Because of His blessing, we are able to join in this meeting. Secondly, salawat and salam we send to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for bring us from the darkness to be the brightness. The Honorable Mr. Ubaidillah and Honorable to my beloved friends that have watching this video. Ladies and gentlemen, the presentation today is about adjective. Now, I will read the agenda today one by one. The first session is opening, the second session is introduction, the third session is presentation time, and the fourth session is closing. Well, ladies and gentlemen, before we show the presentation, let me introduce myself. I'm Rita Rosita as moderator. Hello guys, my name is Cucup Rabiatul Adawiyah. Hello guys, my name is Rahana Rais. And now, let's open our meeting by saying Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Next agenda is presentation session. So please welcome. Because my trip will take 2 hours, I suggested my wife to wear her thicker jacket. It was considered she should not take anything to my because she was frozen. By the time we arrived on Pandeglang, we saw a beautiful mountain. It was Gunung Pulosari, which had many plantations all in. The trip had passed beautiful and amazing. Next Saturday, I will be in my hometown alone without my wife. Now I feel my body fresh and can work well in my office. Do you know where my office is? It's located in Serang Kiti. This office supplies office stationery to every office in Banten, especially Serang. I love to work hard because working is a duty. Terima kasih, thank you. Third, I will continue my presentation on speaking. The title is that what did you see during your trip? Conversation, me and friend. Let's go. Hi Jerry, I have a very amazing and beautiful trip last week. Really? Tell me no. I went to my husband's hometown in Menes, Pandeglang. When? It was Saturday's morning. It was too early to go there. Why? The sun was not shining yet, and the dark cloud gathered in the sky. I could talk anything to my husband because my body was too cold. What did you say during your trip? I saw the beautiful mountain. It was Pulosari Mountain, which had many plantations around it. Is your Saturday trip interesting? Yes, it is. The trip had passed beautifully and amazingly. What is your trip to Menes for? The trip was to introduce me to all people whom my husband knows there. Wow! How lucky you are. Thanks, Jerry. By the way, where is your husband? He was leaving this morning to his office. Nah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang adjektif. Grammar. Adjektif kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda dan kata ganti benda. Letak kata sifat harus berada di depan kata benda atau setelah kata kerja, tertentu seperti smile, taste, sound, feel, dan be. Setiap noun atau pronoun yang didahului oleh adjektif disebut noun phrase.
Fungsi atributif. Kata sifat yang berfungsi sebagai atributif itu kata sifat tersebut selalu mendahului kata benda yang disifatinya. Seperti having a happy family is my dream, yang artinya memiliki keluarga yang bahagia adalah impianku. Long hair indicates long future. Rambut yang panjang menunjukkan masa depan yang panjang. A foolish student sits behind me. Siswa yang bodoh duduk di belakangku. Fungsi prediktif. Prediktif adjektif yaitu kata sifat yang didahului oleh verb tertentu seperti smile, taste, sound, feel, be, look, stay, become, remain, seem, grow, and so yang menunjukkan eksistensi dan wujud subjeksnya. Contohnya, the class is hot for a student, yang artinya kelas itu panas untuk siswa. It sounds bad, kedengarannya buruk. She smells every day, dia tercium wangi setiap hari. Ali feels lonely in his new apartment. Ali merasa kesepian di apartemen barunya. 2. Degree of comparison atau tingkat perbandingan. Adjektif terdiri dari 3 bentuk tingkat perbandingan, yaitu positif atau positive drag, tingkat lebih comparative drag, dan tingkat paling superlative drag. Ketiga bentuk tersebut memiliki fungsi yang berbeda dalam sebuah kalimat. Misalnya, positif, happy, comparative, happier, superlative, happiest. Dan 3. Perubahan adjektif. Perubahan kata sifat dari positif, komparatif, dan superlatif dipengaruhi oleh suku kata. Misalnya kata good. Kata ini terdiri dari satu suku kata yang dilambangkan dengan CVC. C adalah konsonan dan V adalah vowel. Ini adalah contoh dari drag of comparison. A. Tambahkan ER untuk komparatif dan EST untuk superlatif pada kata sifat dengan satu suku kata. Misalnya, big, bigger, biggest, smile, smaller, smallest, old, older, oldest, tall, taller, tallest. Yaitu contohnya, his smile, house if, boss in, 1984. Rumah yang artinya rumah kecilnya dibangun pada tahun 1984. Contoh yang kedua, the tall girls win the competition. Artinya wanita yang tinggi itu memenangkan pertandingan. B. Tambahkan more untuk komparatif dan most untuk superlatif. Itu beautiful, more beautiful, most beautiful. Dan contohnya, we need the modern computer to work. Yang artinya kami butuh komputer modern untuk bekerja. C. Rubahlah huruf Y pada akhir kata sifat dengan satu suku kata menjadi suku I. Lalu tambahkan ER untuk komparatif dan menjadi huruf dan EST untuk superlatif.
Misalnya, driest, heaviest. Nah, contohnya, she was busy yesterday. Artinya kemarin dia sibuk. D. Ada pula kata sifat yang berkaitan dengan some, raw, new, dan all. Misalnya, handsome, handsomer, handsomest. Contohnya, the manager is clever. Manajer itu tidak pandai. Adjektif jenis ini lebih baik menggunakan more untuk komparatif dan most untuk superlatif daripada menggunakan er dan est walaupun keduanya benar. Beberapa kata sifat tak beraturan berikut harus dihafal, yaitu bad, worse, good, better, best. Contohnya, it looks bad, yang artinya kelihatannya kurang baik. The corruptor, his little moral, yang artinya koruptor itu mempunyai sedikit moral. F. Kata sifat lainnya, police, quiz, whisk, place, trip, true, memiliki aturan seperti D, namun sebaiknya gunakanlah more untuk komparatif dan most untuk superlatif. Contohnya, the police receptions will invite many customers. Yang artinya, resepsionis yang sopan mengundang banyak pelanggan. Dan G. Beberapa kata sifat yang tidak dapat dibuat tingkat perbandingan antara lain. Equal, full, protect, forget, like, single, universal, dan wrong. Contohnya, they choose the correct answer, yang artinya mereka memiliki jawaban yang benar. The fragrant woman is my wife, yang artinya wanita yang hamil itu adalah I will continue my presentation on equal, comparative, and superlative. Number 4, equal, atau juga bisa disebut dengan setara. Jadi, jika ada dua benda yang memiliki sifat yang sama, gunakanlah rumus berikut yang memiliki makna se atau samanya. Rumusnya itu N plus V plus AS plus adjektif plus AS plus N. Itu rumusnya. Dan kita juga dapat menggunakan ungkapan like, the same as, dan similar to jika orang, benda, tindakan, dan sebagainya memiliki kesamaan. Ungkapan tersebut bermakna sama, seperti se atau samanya. Example. Number 1. This book is as cheap as mine. Artinya itu, buku ini semurah buku saya. Jadi, di dalam kalimat tersebut terdapat penambahan kata, yaitu se. Kata aslinya adalah murah, ditambah dengan kata se agar menjadi kalimat yang sempurna. Dan number 2. You are as beautiful as my mother. Artinya itu, kamu secantik ibuku. Jadi, ini sama aja sama yang contoh pertama. Selanjutnya, number 5. Komparatif, atau bisa disebut tingkat lebih. Jadi, jika terdapat dua benda yang salah satunya memiliki sifat yang lebih, maka gunakan rumus berikut yang memiliki makna lebih. Rumusnya itu N plus V plus komparatif plus dan plus N.
simpelnya itu number 1. Andy is more clever than Eddie. Artinya itu Andy lebih pintar dari Eddie. Jadi penambahan kata lebih sebagai pengungkap kelebihan Andy daripada Eddie. Number 6, yaitu superlatif atau disebut tingkat paling. Jadi jika terdapat lebih dari 2 benda yang salah satunya memiliki sifat yang paling tinggi atau unggul, gunakan rumus berikut yang memiliki makna ter atau paling. Rumusnya itu N plus V plus the plus superlatif. Jadi ini tuh sama aja kayak kata lebih. Thank you for the presenter. Ladies and gentlemen, finally, we are come to the last again. Let's close our meeting by saying hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.